Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Fadilatus shaum. Fadilah atau keutamaan berpuasa. Al-ayatu wal ahaditsu katsiratun fi dzalika. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan tentang fadilah atau keutamaan puasa itu sangat banyak. Sangat banyak hadis dan ayat yang menerangkan tentang keutamaan puasa. Wa minha qauluhu ta'ala, dan diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kulu, makanlah, washrobu, dan minumlah kalian hani'an bima aslaftum, dengan enak dengan apa yang telah kalian kerjakan dulu ketika dulu, yaitu puasa, fil ayyamil kholiyah, itu pada hari-hari ketika kalian puasa. Nanti di surga Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang dulunya berpuasa, sekarang nih di surga makanlah dan minumlah dengan enak sebagaimana dulu kamu telah berpuasa di dunia. Wa qauluhu, dan dalam firman-Nya, was-shaimina was-shaimati, dan orang-orang laki-laki yang berpuasa dan orang-orang perempuan yang berpuasa, wal hafizina furujahum, dan orang-orang laki-laki yang menjaga farji-farji mereka atau kemaluan mereka, wal hafizati, dan orang-orang perempuan yang menjaga farjinya, wadzakirinallaha katsira, dan orang-orang laki yang mengingat Allah dengan banyak, yang banyak mengingat Allah dari kalangan laki-laki, wadzakirati, dan perempuan yang banyak mengingat Allah. A'addallahu lahum, Allah akan menyediakan bagi mereka. Siapa yang disediakan tadi? Orang-orang yang berpuasa dari kalangan orang mukminin dan mukminat, atau laki-laki perempuan, dan orang-orang yang menjaga farjinya. Terus orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan atau menyediakan bagi mereka maghfiratan, yaitu ampunan, wa ajron azima, dan pahala yang besar. Nah, itu adalah salah satu dari keutamaan orang-orang yang berpuasa. Allah menyediakan ampunan dan pahala yang besar, ajron azima. Jadi ada 3 kategori sifat dari manusia yang mendapatkan ampunan dan mendapatkan pahala yang besar, yaitu orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang menjaga farjinya dari zina, dari sesuatu pokoknya yang dimurkai oleh Allah, terus dan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita semua ingin mendapatkan ampunan dan pahala yang besar, maka kerjakan 3 kategori sifat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah biidznillah taala taufik wal afiyah. Wa fil hadisi, dan dalam hadis, wa fil hadisil qudsi, dan di dalam hadis qudsi, anillahi ta'ala, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, annahu qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu hasanatin, setiap kebaikan itu, bi'asyri amsalihah, 10 ganjarannya tuh 10, kelipatan ganjarannya tuh 10, ila sab'imi'ati dhi'fin, sampai 700 pahala. Jadi setiap kebaikan, setiap satu kebaikan, Allah itu membalas dengan pahala dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Illa siyama, kecuali saum atau kecuali puasa. Fahuwali, maka sesungguhnya puasa itu untukku. Untukku, untuk siapa? Kembali ke Allah. Untuk Allah. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya atau mengganjarnya sendiri. Jadi nggak ada yang tahu ya, malaikat sendiri nggak tahu Allah akan mengganjar berapa, hanya Allah yang tahu pahalanya orang-orang yang berpuasa. Kalau yang lainnya seperti kebaikan-kebaikan lainnya, Allah membalas 10 sampai 700 kebaikan pahala atau ganjaran. Tapi kecuali saum ini, yang jelas dia lebih banyak daripada yang disebutkan di dalam hadis qudsi ini. Fil hadis, dan di dalam sebuah hadis disebutkan,
Man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, ba'adallahu minhu, maka akan menjauhkan darinya. Siapa dari orang yang berpuasa di jalan Allah tadi? Jahannama masiratan mi'ataan. Allah akan menjauhkan orang-orang yang berpuasa di jalan Allah itu, dijauhkan dari apa? Dari neraka jahanam sejauh 100 tahun perjalanan. Jadi jauh banget ya, 100 tahun perjalanan. Allah akan menjauhkan orang-orang yang berpuasa di jalan Allah, puasa karena Allah, Allah akan menjauhkan darinya dari neraka jahanam 100 tahun perjalanan. Wa fil haditsi aidon, dan di dalam hadis lainnya juga disebutkan lishaimina farhatan. Bagi orang-orang yang berpuasa itu terdapat dua kegembiraan. Idza aftara farih, ketika dia berbuka puasa, dia pasti akan gembira. Siapa yang nggak gembira ketika sudah berbuka puasa? Kita di sini semua pasti nunggu azan maghrib ya. Ketika sudah berkumandang azan maghrib, aduh senangnya gitu. Nah, ini ada dua. Jadi Allah itu memberikan dua kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa. Yaitu yang pertama ketika idza aftar, ketika dia berbuka puasa, wa idza laqiyallahu fariha bisaumihi. Dan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia bangga, dia sangat gembira dengan puasa-puasa yang dia kerjakan selama di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kegembiraan, dua kegembiraan tersebut. Wa fil hadits kadzalik, dan di dalam hadis yang lain juga disebutkan sumtus shaimi tasbih. Diamnya orang yang berpuasa itu adalah tasbih. Jadi ketika orang berpuasa itu diam, sama Allah tetap ditulis ganjaran tasbih. Jadi kalau orang dia diam aja gitu ketika dia puasa, tapi sama Allah tetap dicatat dia lagi bertasbih. Wa naumuhu ibadah, dan tidurnya adalah ibadah, tapi tidak dianjurkan ya ketika berpuasa itu tidur terus, tidak dianjurkan. Dianjurkannya banyak beramal, tapi tetap aja wa naumuhu ibadah. Wa du'auhu mustajab, dan doanya mustajab atau dikabulkan. Ketika puasa doa-doa pasti dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika puasa banyak-banyak berdoa. Terutamanya ketika sebelum berbuka puasa, itu doa paling makbul. Wa amaluhu mudha'af, dan amalnya dilipat gandakan. Jadi semua amal yang dikerjakan ketika dia berpuasa di bulan Ramadan itu sama Allah pahalanya dilipat gandakan. Misalnya puasa amalan-amalan apapun itu, amalan kebaikan, semuanya sama Allah dilipat gandakan. Asyamu junnatun, puasa itu adalah perisai. Wa hisnun hasinun minan nar, dan penjaga dari api neraka. Jadi ketika kita kepingin mendapat perisai ya, orang-orang kan kalau misalnya mau perang tuh kan pakai perisai supaya nggak kena musuh ya, nggak kena pedang musuh. Begitu juga dengan puasa. Puasa itu perisai yang bisa menghalau atau menghalangi kita dari siksa api neraka. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Semoga Allah memberikan kita semua kekuatan, taufik, afiah, dan Allah memberikan kita umur panjang sampai kita bisa bertemu dengan Ramadan yang insya Allah kita akan bertemu sebentar lagi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.